Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasril, Eskom Mkom. Saya merupakan salah satu dosen tetap yang ada di program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Andijema, Kota Palopo. Sebagai seorang dosen, tugas dan kewajiban yaitu harus menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, di mana di dalam Tridharma Perguruan Tinggi yaitu ada 3. Yang pertama adalah pengajaran, yang kedua adalah penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Pada bidang pengajaran, saya akan coba memaparkan mata kuliah yang saya ajarkan atau yang saya ampu, yaitu mata kuliah analisis dan perancangan sistem, di mana mata kuliah analisis perancangan sistem yang memiliki bobot yaitu 3 SKS dengan kode mata kuliah KK 624163, di mana mata kuliah ini atau mata kuliah analisis dan perancangan sistem merupakan mata kuliah wajib yang diajarkan di semester 4. Untuk metode pengajaran yang saya gunakan yaitu metode pembelajaran DEI atau singkatan dari Delivery, Interaktif, dan Assessment. Komponen delivery dapat dilakukan dengan cara menyampaikan dengan bahan ajar PowerPoint, modul ajar, atau referensi-referensi lainnya yang ada di Universitas Andijema, khususnya di program studi Teknik Informatika. Yang kedua, tahapan interaktif, di mana pada tahapan ini atau komponen ini dilakukan dengan cara diskusi, baik menggunakan WhatsApp group, kemudian classroom, atau menggunakan video conference. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu adalah tahapan asesmen, di mana tahapan asesmen ini dapat dilakukan dengan cara pemberian kuis, tugas harian, dan tugas yang lainnya yang dianggap perlu yang telah disepakati sebelumnya di perkuliahan ini. Untuk capaian pembelajaran lulusan yang ada di mata kuliah analisis dan perancangan sistem ini yaitu ada 3. Yang pertama adalah mampu mengimplementasikan rancangan dan mengendalikan suatu sistem. Yang kedua, menguasai konsep dalam pembuatan dan pengembangan sistem informasi. Yang ketiga, mampu secara individu maupun kelompok di dunia usaha maupun dunia industri. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran atau sub CPMK yang ada di mata kuliah ini yang harus dilalui yaitu ada 9 item. Yang pertama itu mahasiswa memiliki pengetahuan tentang SDLC atau Software Development Lifecycle. Yang kedua adalah mampu mengidentifikasi fase planning. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi fase analisis. Yang keempat, mampu mengidentifikasi fase desain. Kemudian yang kelima, mampu memahami konsep data modeling. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami desain sistem. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami desain arsitektur sistem. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menerapkan realisasi use case
atau Object Oriented Design. Yang kesembilan, mahasiswa mampu mendesain database. Untuk di perkuliahan ini ada beberapa komponen yang harus komponen penilaian yang ditentukan atau yang kita sepakati di perkuliahan, yaitu yang pertama kehadiran dengan bobot 20%, tugas makalah laporan itu 20%, ujian tengah semester 30%, dan untuk ujian akhir semester itu 30%. Untuk penugasan, tugas besar di dalam mata kuliah ini yaitu merancang sebuah atau menganalisis sebuah proposal penelitian nantinya sesuai dengan judul yang ditentukan oleh masing-masing dari mahasiswa itu sendiri. Untuk harapan di mata kuliah ini yaitu adalah mahasiswa mampu menjalankan peran sebagai sistem analis di dalam membangun dan mengembangkan sebuah sistem informasi, sehingga mahasiswa nantinya dapat dengan mudah melakukan analisis ketika ingin menyelesaikan studi dalam bentuk skripsi nantinya. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pengajaran yang saya lakukan di dalam ruang kelas pembelajaran di Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika Universitas Anjima. Selamat menyaksikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, bagaimana kabar hari ini? Oke, untuk materi hari ini kita di pertemuan kedua. Jadi di pertemuan pertama itu kita membahas tentang fase planning, ya. Jadi judulnya itu tentang apa? Mencari sebuah judul sistem informasi untuk dijadikan sebuah tugas akhir nantinya, ya. Jadi untuk materi hari ini kita masuk di fase analisis, ya. Oke. Jadi di fase analisis itu ini yang seperti minggu lalu membuat judul sistem nanti yang akan kita buat. Ini sudah kita bahas. Jadi ini cuma review saja. Jadi adapun capaian pembelajaran yang akan dilakukan di materi ini yaitu tentang menginvestigasi kebutuhan sistem pada sebuah studi kasus yang dengan tepat. Jadi kebutuhan sistem yang dimaksud di sini adalah kebutuhan merancang sebuah sistem informasi. Jadi nanti kebutuhannya itu bisa kebutuhan hardware, software, dan kebutuhan pengguna. Ya, tuh. Untuk outline perkuliahan kita di materi yang kedua ini yaitu adalah tahapan analisis dan rekrutmen. Yang kedua adalah jenis rekrutmen. Ya, bisa? Oke. Kita masuk di tahapan yang pertama, yaitu tahapan analisis dan rekrutmen. Jadi selama fase analisis menentukan persyaratan untuk sistem yang baru. Jadi sistem yang rekrutmen yang dimaksud adalah menganalisis apa sih kebutuhan sistem. Ya, seperti yang saya katakan tadi yang di slide sebelumnya, itu adalah kebutuhan hardware dan kebutuhan software. Jadi kalau ibaratnya nanti kita akan merancang sebuah sistem informasi yang berbasis web misalnya, ya apa kebutuhan, analisis kebutuhan yang digunakan untuk membangun sistem informasi tersebut. Ya. Jadi fase ini sangat penting ketika sebelum nantinya kita itu adalah menentukan sebuah sistem yang baru. Ya. Oke. Kita lihat di analisis fase, ya. Itu analisis activity dan pertanyaannya nanti.
Yang pertama yang harus kita tahu adalah informasi dari apa yang mau sistem gunakan. Jadi maksudnya gini, ketika kita berbicara sebuah sistem informasi, misalnya saya kasih contoh sistem informasi perpustakaan, apa-apa kira-kira sistem yang dilakukan untuk di sistem perpustakaan itu. Kira-kira kalau kalian sudah berinteraksi dengan perpustakaan toh, biasa pinjam buku dan sebagainya. Ya, itu yang dimaksud. Ya, kalau sistem informasi perpustakaan berarti kegiatan yang dilakukan kalau kita ingin meminjam buku, mengembalikan buku dan sebagainya. Itu yang dimaksud. Apa yang mau sistem ini? Nah, do you have to all information need to define yang sistem lakukan? Nyata? Jadi apapun sistem yang akan coba kita bangun nanti, ya kita harus tahu. Kemudian selanjutnya apa lagi yang mau dianalisis? Ya, yang itu adalah define sistem rekrutmen, yang itu apa yang sistem akan lakukan. Yang paling penting itu adalah mengetahui data yang terlibat di sistem yang akan kita bangun. Contohnya kalau sistem informasi perpustakaan tadi, kira-kira contohnya apa? Data apa yang kita butuhkan ketika ingin membangun sebuah sistem informasi perpustakaan? Apa kira-kira? Ada yang bisa jawab kira-kira? Perpustakaan. Data buku. Apa lagi? Penulis buku siapa lagi? Yang paling penting adalah siapa? Data. Siapa yang mau pinjam buku? Kalau statusnya kita universitas berarti ada data mahasiswa. Kalau kampusnya kita di perpustakaannya misalnya kita itu dibutuhkan misalnya bisa ke orang luar meminjam, ya kita cek dulu di sistem operasinya kita apakah bisa meminjam orang luar meminjam buku atau tidak, atau cuma di batas mahasiswa tadi. Apalagi yang kira-kira bisa lahir dari itu yang harus kita analisis, yaitu adalah informasi yang mau ditampilkan dari sistem tersebut. Apa informasinya kira-kira? Data peminjaman, laporan apa itu yang terlambat kasih kembali buku, ya itu kan salah satunya juga. Ya, itu kira-kira ya. Sekarang ini ada pertanyaan. Rekrutmen itu persyaratan dapat disebut juga kebutuhan. Jadi what is recruitment? Sebuah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang karakteristik perlu dimiliki oleh sistem untuk menjawab permasalahan. Rekrutmen yang dimaksud itu kalau kita perpustakaan berarti yang terlibat itu analisis analisis pengguna. Kalau perpustakaan siapa penggunanya? Mahasiswa. Kalau kita berbicara kampus, siapa lagi? Siapa? Admin? Admin siapa? Admin perpustakaan. Apapun sistem yang akan coba kita bangun nanti, analisis penggunanya pasti ada admin. Adminnya itu siapa ya? Kalian yang tentukan, tergantung sistemnya. Kalau kita berbicara sistem informasi akademik, berarti adminnya siapa? Ya, staf yang sebagai admin yang login di sistemnya. Kira-kira seperti itu. Ya? Bisa ya? Kemudian apa lagi yang bisa ditanyakan? Yang harus kita tanyakan lagi adalah bagaimana proses transaksi yang terjadi yang sekarang. Kalau misalnya kayak kita di sini pinjam bukunya seperti apa? Bisakah online atau tidak? Itu yang kita tanyakan. Sudah bayar aplikasi atau tidak? Bisa dipesan dari rumah atau tidak? Itu yang dimaksud analisis kebutuhan. Bisa? Ya? Tuh. Kemudian analisis kebutuhan itu memuat what the business need, apa yang bisnis butuhkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah what the user need to do, itu adalah kebutuhan user. Kemudian kebutuhan seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, itu adalah kebutuhan fungsional. Kemudian ada apa ini? Non fungsional dan apa ini?
The system build recruitment, berarti kebutuhan sistem. Nanti kita jelaskan satu-satu. Yang ini what the bisnis butuhkan, apa kira-kira? Kira-kira pemahamannya kalian? Apa yang kira-kira sistem informasi itu yang butuhkan? Kalau kita mau bertanya tentang analisis kebutuhan, apa kira-kira? Menurut kalian? Kasih keluar saja. Tidak apa-apa salah. Ya? Apa? Apa kira-kira? Apa? Oke. Yang maksudnya itu apa yang tadi kan sudah saya jelaskan. Apa yang kira-kira sistem itu butuhkan? Yang pertama, yang harus ada browser, apa lagi? Apa? Text editor. Dari sekarang, you harus tahu itu apa text editor. Salah satu contohnya text editor apa dah? Yang kalian tahu, yang pernah kalian install di laptopnya kalian? Apa? Sublime Text, apa lagi? Notepad++, Visual Studio Code, apa lagi? Notepad biasa? Bisa kita gunakan, tetapi ya nanti kalau ada error ya kita tidak bisa menghitung errornya di baris keberapa dan kolom keberapa. Ya? Apalagi? Exam itu sebagai web server. Jadi kalau nanti tugasnya nanti ya kalian menentukan software itu, jelaskan semua. PHP-nya versi berapa, examnya versi berapa, MySQL-nya versi berapa, browsernya versi berapa. Kalau misalnya browser, tulis dalam kurung browser apa yang familiar kalian pakai, Firefox ke, Google Chrome atau apa? Microsoft Edge. Kalau kayak yang pakai MacBook apa? Siapa yang punya iPhone? Browsernya pakai apa? Safari. Jangan juga menentukan sebuah sebuah browser itu jenis-jenisnya itu kalian tidak tahu. Ya? Oke, kemudian non fungsional. Apa kebutuhan non fungsional? Itu hardware. Apa-apa yang dibutuhkan dalam hardware yang dibutuhkan untuk merancang sebuah website? Apa? Ya minimal laptop. Yang harus kalian jabarkan nanti itu adalah mulai dari spesifikasi laptopnya kalian. Apa misalnya core-nya core berapa, generasinya generasi keberapa, kemudian apa lagi? RAM-nya berapa, PGA-nya pakai apa dan sebagainya. Ya? Tuh. Kemudian selanjutnya yang ini adalah system document. Maksudnya gini. Kalau kita contohnya tadi di sistem informasi perpustakaan, ya. Berarti kalau kita berbicara sistem informasi kebutuhan sistem itu misalnya gini. Kalau kita login di mengakses sebuah sistem itu harus ngapain? Misalnya, anggaplah contohnya gini. Kalau sistemnya Facebook, kalau mau pakai Facebook, apakah langsung buka Facebooknya langsung masuk ke beranda? Nah, apa dulu yang kita lakukan? Login dulu, yakin login dulu. Registrasi dulu bagi yang belum punya akun. Itu yang harus kalian analisis. Apapun sistemnya nanti yang kalian mau bangun ya, misalnya apapun sistemnya, sistem informasi penjualan, yang harus kalian pikirkan adalah login. Ya, login. Kalau misalnya login, bagaimana nanti, misalnya saya user, mengetahui bahwa usernya saya apa? Kalau misalnya sistem yang kalian buat itu langsung buka, langsung login, dari mana saya dapat usernya sama passwordnya? Paham? Berarti yang harus kalian analisis adalah itu salah satunya. Kalau bikin sistem yang kira-kira tidak mau merepotkan orang ya, jangan kasih login. Contohnya apa kira-kira yang adakah pernah kalian akses sistem yang tidak pakai login? Apa?
Misalnya apa? Web berita, Pak. Web berita. Nah, apalagi kira-kira selain itu? Yang kira-kira tidak perlu login. Ya. Kira-kira kita menyusahkan orang nih. Apa? Kalau saya kasih contoh itu sistem pemesanan barang. Nanti mau login kalau mau pesan. Kalau tidak perlu pesan login, kita lihat, oh ada karena jual ini, ada karena jual ini. Itu yang harus kita pikirkan. Ya. Jadi menganalisis sebuah sistem nanti, kira-kira ini yang harus kita analisis semua. Minimal hardware software yang harus kalian tetapkan. Atau bagaimana sistem bekerja, apa yang mau dilakukan di sistem. Yakin semua kan nanti yang sudah ada judulnya ya, di sebelumnya itu pasti ada nanti kayak kelola data ya. Data apa ya, tergantung. Kalau penjualan berarti data barang, kalau sistem informasi akademik berarti kelola data mahasiswa, mungkin kelola data nilai dan sebagainya. Kalau kita nanti mengambil judul tentang alat misalnya, itu tidak akan ada ini. Yang analisis itu tadi yang sistem lakukan. Yang paling itu yang ada dua itu cuma software dan hardware. Alat apa yang dibutuhkan dan sebagainya. Tapi di mata kuliahnya kita itu khusus untuk sebuah adalah sistem informasi. Oke. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Kira-kira? Ada? Ya, silakan. Pembuatan sistem informasi manajemen inventaris itu data yang dibutuhkan itu apa saja? Inventaris apa? Barang? Contohnya barang apa? Misalnya di inventarisnya di kampus ke sekolah atau apa? Toko. Toko baju. Oh, berarti data manajemen stok barang seperti itu. Ya, okay. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaan temannya itu tentang sistem informasi inventaris barang di toko apa X misalnya, ya. Datanya itu yang pertama pasti adalah data barang. Ya. Begini, menganalisis sebuah data, jangan berpikir begini, misalnya data barang, baru kalian bilang data jumlah, data harga, itu tidak masuk sebuah data, tetapi itu adalah field dari sebuah data. Paham? Misalnya barang itu ya kan punya nama barang apa, jenisnya apa, kemudian harganya berapa, jumlahnya berapa, ini ada. Jadi harus bisa bedakan yang mana data dan mana field. Ini ada. Kalau pertanyaannya saya kembali ke sistem basis data ya, kalian harus tahu. Ya, misalnya data mahasiswa atau data barang itu fieldnya apa? Apalagi kalau misalnya itu inventaris barang berarti data apa? Kira-kira ada yang bisa kasih jawaban dari tugasnya temannya tadi inventaris barang. Data barang sudah. Data apa? Kalau inventaris itu berarti data di mana disimpan? Di lemari ada, siapa tahu nanti di situ ada di rak 1, rak 2, rak 3 dan seterusnya. Apalagi kira-kira? Kalau di manajemen inventaris barang. Data barang pasti ada. Data stok itu bedakan. Ya. Karena kalau data barang sendiri kan nama barangnya sendiri. Kalau stoknya kan harusnya siapa yang mempunyai stok? Ya kan data barang. Misalnya barangnya keluar berarti nanti stoknya otomatis berkurang. Apalagi kira-kira? Selain itu, data apa lagi? Sistemnya nanti online atau tidak? Online. Berarti data pengguna. Siapa yang mau jadi admin? Nih ya toh. Misalnya data pemilik mau akses juga berapa stok barangnya ya. Berarti data apa tadi? Data pengguna dan sebagainya. Oke. Ada lagi kira-kira contoh yang lain? Sistem informasi apa misalnya? Saya Pak. Ya.
ya sistem informasi manajemen restoran. Manajemen restoran, apanya yang ditanyakan? Kira-kira siapa saja yang terlibat dalam itu? Oh, yang terlibat di sistem apa tadi? Manajemen restoran. Oke. Jadi kalau yang harus dibutuhkan dari itu, kita harus cari tahu dulu sistemnya kita berbasis apa? Website kah, desktop kah, atau apa? Kalau berbasis web, kenapa kita harus kasih web misalnya? Web kan itu harusnya bisa diakses oleh orang. Ya, kalau kita tadi manajemen restoran berarti apanya yang bisa orang lihat? Menunya kah, harganya kah, atau bisa pesan kah, atau seperti apa? Itu yang harus kita. Kalau transaksinya orang 1 juta berarti kan tidak masuk nanti di laporan. Apa kira-kira solusinya? Ya buatkan apa? Data log. Apa itu data log? Data log itu misalnya apa aktivitas user lakukan. Misalnya saya kasir tadi ngapus transaksi, itu kelihatan di data log. Data transaksi apa yang ngapus? Itu data log, jangan dikasih lihat kasir. Yang bisa lihat adalah admin saja. Kira-kira seperti itu. Ya, saya kira itu perkuliahan hari ini. Karena tidak lagi pertanyaan, ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.